Selamat siang, Pak Sam. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal di belakang juga biasa-biasa saja. Jadi setiap episode Are We Okay, teman-teman selalu ada Bapak Sam ini sebagai director, sebagai editor, Iya. dan dia dikenal juga sebagai editor ultimate-nya MLI. Terima kasih. Dia yang menyelamatkan nyawa Tretan Muslim dan Coki kalau misalnya ada jokes-jokes yang Iya, jilid duanya. Karena yang jilid pertama kan mereka sempat dikejar. Nah, yang jilid kedua kan enggak gitu, karena sudah melalui filter-filter yang sangat ketat. Dan itu emang Anda ya yang ngefilter Iya. langsung. Jadi Anda udah dikasih wewenang untuk mensensor apapun. Iya. Oke. Dikasih untuk kalau ada yang menurut, karena dia tahu kan, kayak Bang Muslim dan Bang Coki itu tahu kalau kamu tahu background kita kayak gimana, jadi setidaknya kamu juga tahu apa yang harus disensor, apa yang enggak gitu. Oke. Jadi PR-nya bukan cuma ngedit video, teman-teman, tapi juga buat menyelamatkan nyawa mereka berdua. Karena emang pekerjaan di MLI ini kan resiko tinggi ya. Sangat tinggi. Sama kayak menyelamin bawah air tuh, ngelas bawah air. Oh iya, yang Resikonya setinggi diving itu. kapal-kapal besar itu. Betul. Pak Sam gimana merasakan tekanan bekerja di sini? Secara umum untuk mensensor, untuk menerima kata-kata yang kan kalau Sam kan dengar kan jokes-jokes mereka yang nggak lulus sensor. Iya. Kalau jokes-jokesnya tuh ya nikmatin, karena dulu kan juga nikmatin apa MLI mulai pertama tuh MLI apa tuh bikin ngerus-ngerus apa tuh jokes sampah itu nikmatin dulu dari konten pertamanya MLI, terus pindah ke Twitter, tapi Twitter nggak seberapa ini, terus aku pindahnya ke YouTube-nya tuh tak tonton jadi itu sebelum nikmatin. kerja. Oh jadi kamu udah ngefans? Iya udah. Okay. Sebelum masuk MLI itu dulu masih jadi 3D animator. Dulu tuh suka nonton kontennya MLI sama Bang Muslim. Di mana tuh? Surabaya, Jakarta? Di Surabaya. Surabaya. Ya, jadi Sam ini domisili Surabaya dulu waktu kuliah ya. Yang satu hal lagi yang teman-teman nggak ngerti, Sam ini karena dia di belakang layar, dia banyak hanya dikenal sebagai editor, hanya editor aja. Padahal dia juga punya karya. Dia punya 2 single lagu di timnya Sam, Delu Sound namanya. Dia penyanyinya, jadi sama produser lagunya. Sama produser lagunya. Jadi dia have a golden voice ya. Buat teman-teman yang nggak tahu bisa dicek. Nggak se-golden itu. Tapi aku juga nggak nyangka awalnya kalau Delu Sound itu ada ente-nya. Aku taunya ini emang ada Rinda. Ada isinya Bang Muslim. Tapi waktu ada Sam kaget juga loh. Suaranya Sam enak juga ternyata. Pas Sam udah siap, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan di konten kita. You know the answer. The answer is not. It's never. But okay, yes. Oke. It's okay. Jadi sebuah kehormatan Pak Sam mau share di sini. Terima kasih. So gini, yang aku lihat di Sam ini dia have a lot of potential. Kayak gimana ya? Ya you know lah, ketemu sama orang yang punya banyak potensi, yang potensinya kuat, itu beda. Dan aku ngerasa Sam ini punya potensi. Tapi apapun yang dilakukan Sam sekarang belum tentu itu udah mengeluarkan semua potensinya. So Sam, kalau misal suatu hari kamu bisa kerja apapun yang kamu mau dan uang bukan masalah, kamu pingin ngapain? Pada akhirnya ini udah prinsip saya, karena saya punya sedikit masalah di masa lalu dan saya nggak mau melakukan hal yang sama lagi. Atau apapun ya, atau hal yang menyentuh sedikit kesalahan itu pun aku nggak mau. Jadi aku pingin mungkin di umur 30-an kalau udah established dalam finansial, pingin meninggalkan semua ini. Apapun resikonya saya akan tinggalkan gitu. Makanya saya jadi entertainer waktu itu. Saya akan tinggalkan gitu. Saya akan pindah rumah ke satu perbukitan atau kayak pergunungan gitu. Terus ya udah mencocok tanam. Terus apa namanya? Budidaya ikan gitu-gitu aja udah. Gitu. Itu enggak mau. One of your dream. Iya, itu puncaknya, dan aku juga pengen kayak bikin sekolah juga. Ya maksudnya di perkampungan itu tuh kayak karena emang nggak pernah dididik kayak gitu, dan sebenarnya hidup ya biasa aja tuh, enak aja gitu. Mungkin sekarang itu kayak ya pingin beli ini bisa lah. Karena pingin memuaskan aja dulu. Karena aku juga tahu nanti pasti akan bosen juga, dan kayaknya aku harus cari hal yang ya udah sederhana dan bisa dihidupi setiap hari aja gitu. Ya sebenarnya hidup kayak gini tuh bisa juga, cuman kayak
yang simple aja deh, aku nggak perlu mikirin ini, nggak perlu mikirin itu, nggak perlu mikirin beli sepatu, beli mobil, beli. Paham. Udah gitu aja udah. Sam umur berapa? 22. Wow. Tapi omonganmu tadi itu kayak omongannya bapak-bapak 40 tahun. Yang udah 40 tahun, yang udah stres hidup di kota. Iya. Tapi berarti kamu udah ngerasain itu jenuh tinggal di kota kayak gitu. Iya, bahkan aku jenuh tuh enggak, masih belum mungkin. Okay. Masih belum, tapi aku udah ngerasa nanti tuh pada akhirnya udahlah gitu aja gitu. Jadi Harvest Moon. Iya, jadi Harvest Moon. Dan aku tuh apa ya? Baru juga di dunia gini. Aku tuh baru 2 tahun kayaknya di ML itu. Dan maksudnya itu perjalanan yang sangat sedikit untuk waktuku yang masih muda gitu. Iya, tapi untuk udah, memikirkan hal kayak gitu, tapi udah kepikiran. Tapi experience-nya udah banyak banget kan. Kamu kenal banyak orang. Alhamdulillah experience Bang Muslim, Bang Coki, Mas Patrick, Bang Adri. Ya, siapapun yang saya kenal termasuk sampean. Iya. Oke, so Sam, kalau umur 22 tapi pemikiranmu udah kayak gitu, aku bisa berasumsi bahwa pengalaman hidupmu pasti udah banyak. Pengalaman negatif, pengalaman positif. Kalau kamu pernah tahu orang yang lebih dewasa dari umur seharusnya, itu biasanya karena hidupnya keras. Yang ini penilaian pribadi aja aku. Aku tuh ngerasa orang yang udah jauh lebih dewasa dari umurnya itu biasanya masa lalunya atau hidupnya penuh ditempa sama kekerasan, sama sulitnya kehidupan. Nah, ditambah lagi kalau Sam, ya kita tahu sendiri. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, tapi buat yang waktu itu pernah nonton live Instagramnya Coki, waktu itu nge-invite Sam dan Coki tuh dia ngajak siapa yang punya kehidupan yang kelam. Yang broken home ya, broken home apapun pokoknya ya, untuk sharing-sharing yang lucu. Dan itu pertama kali aku tahu kisah hidupnya Sam. Dan ternyata heartbreaking banget. Tapi dia cerita dengan ketawa-ketawa. Itu yang bikin aku kayak makin wow, this man is fucked up. Bisa menceritakan hal sekelam itu tapi dia sambil ketawa-ketawa, nggak ngerti. Oke. Sebenarnya ya kalau masalah yang itu ya yang jadi waktu itu dicerita disuruh Bang Coki, kamu tuh ada masalah apa gitu. Terus aku ngomong, bapak saya dulu tuh bukan memperkosa tuh ceweknya nggak mau ya. Nah, itu kayak beneran berhubungan seks di sebelah tempat tidur saya. Yang saya ketawa, kenapa saya ketawa ngomongin itu? Karena tidak masuk akal aja gitu. Maksudnya sorry, perlu dikasih tahu ya, bukan dengan ibu ya? Bukan dengan ibu, waktu itu ibu saya bekerja. Oke. Jadi bapak saya itu memang jarang pulang, belum cerai. Belum cerai, bapak jarang pulang. Jadi ibu tuh bukan pembantu sih, bukan yang kayak gitu, kayak ngurus adik doang sebenarnya. Gitu. Karena dia sendiri kan ibu saya, bapak jarang pulang. Kebetulan pembantunya cantik. Saya pulang sekolah, bapak saya udah datang. Tiba-tiba di rumah aja gitu. Nah, terus akhirnya saya tidur, kebangun. Pokoknya sebelum mereka melakukan itu di sebelah saya tuh, saya udah denger gitu aja dari lorong sebelum masuk kamar. Saya udah, ini suara apa gitu. Tapi aku nggak ngelihat dan nggak keluar gitu, kayak ya ngelilir lah. Kalau ngelilir tuh bahasa Indonesianya. Apa ya? Jadi setengah sadar. Iya, kayak setengah sadar tidur. Suara apa gitu. Gitu. Terus akhirnya ya udah berlanjut lah ke sebelah saya. Jadi kasur saya itu kan gini yang bisa ditarik bawahnya tuh. Nah, saya di atas, mereka di bawahnya situ. Kenapa nggak di kamar lain? Sorry. Nah, itu makanya. Maksudnya kayak ya kalau saya bisa ngasih tahu, kalau saya punya pemikiran ini waktu itu, saya akan ngomong, ya lakukanlah di tempat, kan mereka ada kamar gitu. Maksudnya kenapa di sampingku? Nah, mungkin tebakan saya tuh kan gini. Dulu tuh bokep ya, kayaknya sangat susah ditemukan dan sangat susah untuk dibagi-bagikan. Dan waktu itu udah kayaknya sih udah ada kayak yang suaminya tidur terus dia lagi berhubungan dengan orang lain, begitu, paham gak sih? Tapi mungkin yang ada di bapak saya pikirannya adalah, ya itu nggak tahu itu asli apa enggak. Yang dipikiran dia mungkin itu asli. Kayaknya kalau aku berhubungan seks di sebelah anakku tidak akan bangun. Ya bangun dong bangsat. Aneh sekali Anda. Maksudnya lakukanlah itu di tempat lain. Maksudnya saya tuh itu film gitu. Oke. Itu skenario ya emang dibikin kayak gitu. Kenapa orang zaman dulu mungkin nggak pengetahuan mungkin kayak dikira wah ini asli nih kayaknya. Ya udah mereka bapak saya ngelakuin itu di sebelah saya. Waktu itu saya kebangun tapi nggak, pokoknya mendesa-mendesa terus kayak ngomong-ngomong yang sangat seksual. Kamu gitu. Umur berapa waktu itu? Umur kurang tahu, tapi yang pasti di antara kelas 3 dan 4 SD.
Oke. Iya. Oke. Dan dari pihak perempuannya pun juga mau ya, bukan atas dasar paksaan ya? Kayaknya sih mau, soalnya nggak ada pemaksaan, Pak, enggak, tapi kayak bener sama-sama menikmati gitu. Oke. Tapi maksudnya, ya harusnya ceweknya juga, ya nggak tahu ya, harusnya ceweknya juga, Pak jangan di sini ada anak mungkin. Iya. Gitu. Oke. But Sam, kamu lagi ngomongin bapakmu, Sam. Iya. Kok kayak lost banget? Ya karena saya nggak ketemu bapak saya udah lama, maksudnya apalagi yang saya bebankan gitu. Oke, sorry, hubunganmu sama bapak ini nggak dekat sekarang? Nggak tahu bahkan. Kalau bapak nggak tahu tuh maksudnya apa? Cerai? Ya waktu itu setelah cerai. Nggak lama setelah kejadian itu? Iya nggak lama, terus akhirnya waktu cerai itu, belum cerai sih waktu itu, saya tuh kayak pokoknya ribet gitu bukan ribet sih, kayak mau debat gitu loh. Okay. Jadi waktu itu bapak pengen nggak bawa saya. Okay. Saya juga pengen dibawa bapak karena selama sama ibu tuh saya nggak dapet kasih sayang bapak waktu itu. Kayak kalau sholat tuh kadang abis sholat gitu, sholat maghrib pura-pura nyium tangan bapak gitu dulu. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada, kayak bapak jarang pulang, saya sendiri sama ibu sama adik gitu. Jadi kayak, nah pas waktu itu masih belum cerai sih, itu kayaknya pokoknya kayak ditarik-tarik gitu loh, wah ini sama aku, ini sama aku. Nah adikku tuh nggak ada, adikku tuh udah diamankan ke rumah budeku. Adik satu-satunya? Adik satu-satunya. Oke. Jadi udah diamankan, saya mau ketemu adik nggak boleh sama budeku. Adik mana, nggak boleh, udah kan ikut bapak gitu. Ya udah akhirnya ikut bapak ke rumah nenek dan tinggal di sana. Oh, berarti habis dari perceraian itu Sam ikut bapak? Itu belum perceraian. Belum cerai. Perceraiannya itu setelah beberapa minggu saya udah ikut bapak. Pisah rumah itu? Iya, pisah rumah. Saya ikut nenek, satu keluarga gitu, jadi satu ini, terus ibu sendiri. Terus tiba-tiba satu pagi tuh diajak ke pengadilan gitu, cerai gitu kan. Oh ya udah gitu, cerai, ikut aja gitu. Maksudnya ya udah. Terus ketemu ibu gitu. Karena waktu itu tuh gini juga sih, waktu itu sempat sebel sama ibu karena didoktrin sama bapak. Ibumu tuh gini gitu, kayak wah anjing ibuku brengsek juga ternyata ya gitu selama ini gitu. Padahal aku juga hidup sama ibu dan aku tahu gimana gitu, maksudnya kayak. Iya, dan kamu nggak ngelihat langsung, ya kan? Iya, disebutin bapak. Iya, dan apa yang diomongkan tuh kayak. Ya menurutku waktu itu aku sebel aja, wah ibu ternyata ini nggak kasihan sama bapak gitu. Bapakku tuh udah ekonominya rendah dan lain-lain gitu, kayak wah iya ibu nih emang jahat nih sama bapak nih kayaknya. Jadi waktu kecil kamu emang udah lebih sayang sama bapak karena jarang ketemu. Iya. Karena kangen, karena pingin dapat kasih sayang. Plus sama bapak dikomporin dalam tanda kutip, jelek-jelekkan ibu. Akhirnya pas ketemu ibu tuh di pengadilan gitu, saya disuruh maju gitu. Kamu ikut bapak sama ibu, apa ibu gitu. Oh kamu ditanya langsung? Iya, udah di pengadilannya? Kan dua orang tuh, saya di belakang sama nenek waktu itu. Oke. Terus udah pokoknya ngobrol-ngobrol dulu dua orang ini, terus saya disuruh maju. Dek sini kamu maju gitu. Ya pak gitu, kamu ikut ibu apa bapak gitu. Ikut bapak, terus ditanyain lagi, kamu ikut ibu apa bapak gitu. Terus saya noleh gini kan. Anjing kenapa gini ya noleh gitu. Ke siapa? Ke ibu sama bapak, saya noleh keduanya gitu kayak, kenapa gini ya gitu. Bapak gitu, nah, itu udah kayak nggak tahu tuh kayak kayak gemeter gitu, kenapa gini kayak sedikit terbuka aja gitu waktu itu. Terus akhirnya bapak ngetok palu apa enggak ya waktu itu, kayaknya nggak ngetok palu deh, udah gitu ikut bapak, ya udah gitu. Jadi setelah itu tuh saya keluar dari pengadilan, keluar pas pokoknya pengadilan Surabaya daerah Masjid Agung, pokoknya daerah situ pokoknya. Keluar dari pagernya, saya inget ini, saya nangis terus nyakar tanah gitu sama nangis gitu, jerit nangis parah. Terus waktu itu bapak masih belum keluar, aku sama nenek. Terus udah pesen taksi waktu itu juga, ada bapak-bapak nyamperin gitu, kenapa ini orang tuanya baru cerai gitu. Oh ya udah ya nak, yang sabar ya nak gitu. Terus pokoknya dari situ tuh kayak ketiduran kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dua di rumah. Dan kata bapak tuh waktu itu setelah cerai, ini beneran, ini kata bapak saya. Saya tuh seminggu ngomong-ngomong sendiri katanya. Saya nggak tahu kan, nggak inget gitu. Ngomong-ngomong sendiri di kamar mandi tuh, gitu. kayak gila gitu katanya. Ya nggak tahu ya bagaimana. Kamu nggak inget? Ya nggak inget dong. Kalau saya inget saya tahu gitu. Gitu. Wow, Sam.
Aneh banget. Aneh, kamu ketawa-ketawa yang aneh. Karena ya nggak ada You masalah. just kamu abis jadi saksi bapakmu selingkuh dalam tanda kutip kan? Belum cerai kan? Belum, itu masih Waktu belum. itu kan? Belum. Ya itu hitungannya selingkuh ya. Selingkuh. Dan apa yang kamu rasain waktu itu? Waktu bapak saya di sebelah saya itu. Kamu ngerti nggak kalau itu selingkuh? Oh enggak, waktu itu? enggak ya maksudnya. Dan Kamu aku cuman aneh aja. iya maksudnya, dan bahkan setelah saya bangun tuh, setelah bangun saya main gitu, nggak tahu. Terus pas balik ibu udah datang, bapak udah nggak ada. Terus si mbak itu housekeepernya tuh ngomong, tadi saya diperkosa sama bapak gitu. Terus ibu saya nangis sama kayak, Oh kurang sorry, ajar, berarti akhirnya ibu tahu? iya, bahkan hari itu juga pembantu saya, housekeeper saya ngomong ke ibu, saya tadi diperkosa sama bapak gitu. What the fuck? Oke. Ya. Oke Sam, dari yang tadi kamu ceritain, aku nggak ngerti apa yang bikin kamu ketawa-ketawa sampai sekarang. Karena ada dua opsi, kamu ketawa-ketawa karena kamu udah berdamai dan ngelihat itu sebagai hal yang sangat konyol untuk dilakukan, atau Itu. emang kamu masih belum pernah mendeliver perasaan kecewamu, sakit hatimu belum pernah kamu face gitu. Udah. Yang pertama iya, terus yang kedua tadi apa tadi yang kedua? Ya kamu adepin bahwa masalahnya. Oh iya. Oh, kayaknya saya udah damai, maksudnya ya apalagi yang bisa saya ubah gitu. Bahkan Bang Coki pas live tuh, dampaknya apa sih kalau menurutmu kalau kamu udah tahu kayak gitu? Ya dampaknya alhamdulillah positif Bang Cok. Saya tuh udah mikir kayak saya nggak mau nikah untuk cerai untuk membikin diri saya yang baru lagi gitu. Kayak belum tentu diri saya yang baru ini bisa, maksudnya anak saya belum bisa menghadapi hal kayak gini, dan nasibnya tuh akan beda sama saya gitu. Waktu cerai tuh orang tua tuh udah fokus kerja ini, jadi mungkin ke akunya juga kurang, dan aku ngomong sendiri ke ibu gitu, aku nggak sayang sama ibu gitu, tapi bukan berarti aku nggak peduli. Terus iya, nah ini semua gara-gara bapakmu gitu. Terus aku ngomong iya emang nggak dipungkiri emang dari bapak, atau ya bukan dari bapak deh, dari kalian berdua deh katakanlah, atau dari pihak lain gitu. Ya nggak kapan obrolan itu terjadinya kamu sama ibu? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu? 3 bulan lalu. Kan aku udah jarang ngobrol kan, udah beberapa tahun nggak ketemu ibu waktu itu. Itu Iya, yang intinya ingin kamu mau sampaikan. gimana pun kesalahan kalian berdua di masa lalu tuh sekarang nggak bisa diselesaikan kayak iya ibu sayang kamu. Itu nggak akan selesai. Maksudnya kayak ya banyak yang aku alami gitu. Beda kayak saya gini, kalau adik saya tuh waktu itu masih kecil mungkin ya. Jadi tidak seberapa paham. Jadi kalau saya tuh dia masih kecil tapi saya melihat the whole progress gitu dari gimana orang tua saya gini pukul-pukulan gini, so many things, dan akhirnya end up kayak gitu. Ada beberapa cara orang menghadapi masalah ya. Dan di psikologi itu ada yang namanya defense mechanism. Yang paling baik adalah ketika kita punya masalah yang berat di hidup kita bisa akhirnya menerima kenyataan itu, lalu move on, lalu bisa memetik pelajaran, lalu bisa menjadi lebih baik. Okay. Dan ada orang yang nggak bisa. Itu, ya. Ada orang yang mendinai, ya kan, mendinai. Ada orang yang dia melakukan treatment yang aneh. Jadi contoh, seandainya aku benci dengan ibuku, seandainya. Tapi setiap ketemu beliau, aku malah menunjukkan aku sangat mencintai dia, perilakuku. Itu juga bentuk dari defense mechanism. Karena aku nggak ingin menghadapi kenyataan bahwa aku membenci orang itu, akhirnya aku tunjukkan perilaku yang lain. Nah, yang aku takutkan, Sam, dari kamu ketawa-ketawa ini tadi, karena kamu nggak ngerti harus ngerespon apa dengan semua yang udah terjadi, kayak what the going on? Ya, aku tuh juga nggak tahu, maksudnya aku ya udah legowo aja gitu Mas. Kayak ya apalagi, maksudnya apa yang bisa saya ubah kalau nggak diri saya sendiri? Karena saat di waktu dulu tuh, di saat sebelum saya ke MLI, ya waktu di jalan bahkan banyak cerita yang sangat mengubah pikiran, membuka referensi baru. Kayak apa yang bisa saya lakukan kalau orang nggak ada yang saya sayang, bapak nggak sayang, mbah nggak sayang, semua orang kayaknya menurut saya nggak sayang, dan menurut saya ini tuh secara faktual gitu, kayak kayak pilih kasih gitu kayak lebih memilih dia daripada aku, makanya aku jump into street gitu, nyari into street, ya maksudnya ngamen. Iya, dan maksudnya kalau waktu itu aku nggak sayang sama diriku sendiri, ya gimana, maksudnya aku juga nggak akan menjadi diriku yang sekarang gitu, maksudnya kalau nggak ngerubah pikiran. Dan banyak pengalaman yang sangat mengubah pikiran di saat aku dulu
ikut bapak. Pengalaman terbesar tuh kayak waktu ikut Umur berapa? Waktu kamu umur berapa? Itu kelas 6 SD. Kelas 5 SD. 5. Okay. 5. Aku tuh cerai kelas 5 SD. Terus sampai kelas 6 itu udah di jalanan sampai SMP kelas 1 dan berubah semuanya dari situ. Maksud di jalanan kayak gimana, Sen? Kamu di jalanan? Ya di jalanan, ya, hidup di jalan. Maksudnya ngamen ya gitu-gitu. Gumpul-gumpul anak-anak preman-preman. Ya gitu lah. Oh ya. Oke. Apa ya? Dulu tuh karena kenapa aku ke jalanan karena waktu itu ekonomi dari aku nggak mau menjelek-jelekan keluarga dari bapakku ya, cuman ya memang gitu adanya gitu. Dan alasan kenapa di jalan tuh pingin jajan. Jadi di saat aku nggak punya duit untuk jajan, ya memang selalu nggak punya duit. Itu dulu jual besi gitu-gitu. Ya masih ada darah Maduranya karena kakekku juga Madura gitu kan. Jual besi udah habis, udah nyolong sana sini, jual ngamen. Ngamen ketemu banyak hal, terus akhirnya jual koran terakhir udah itu kelas 2. Dan itu banyak pengalaman di setiap ininya tuh kayak ada nggak satu pengalaman yang kamu nggak bisa lupa waktu kamu di jalanan? ada. Apa? Sangat ada. Kalau ngamen itu pelajaran yang bisa saya petik beberapa akhir ini tuh gini. Dulu saking nggak punya duitnya, ngamen itu untuk buat beli makan, buat beli jajan, bukan untuk makan. Makan tuh udah ada jaminannya sebenarnya sama kakek sama nenek. Dari ngamen itu yang saya petik pola pikir untuk gimana aku bisa belajar lebih. Jadi waktu itu ngamen tuh cuma satu lagu tuh, dan ini mungkin anak-anak di zamanku tuh tahu ya lagunya Dino iki mucur tenan. Tahu nggak? Aku nggak menang jalan. Iya, itu aku masih hafal tuh lagi. Pelajaran yang saya bisa ambil tuh belajar waktu itu karena saya tuh nggak tahu gitu. Pengen belajar tuh di mana nggak tahu gitu kayak anjir masa nyanyinya ini terus, masa ecek-ecek terus gitu kayak riwa sendiri nggak tahu harus belajar kemana dan akhirnya ya udah pindah ke jual koran akhirnya. Ya jual koran itu ini yang merubah hidup saya, paling merubah hidup saya sampai sekarang tuh ini, sampai saya gila, sampai saya ngomong sendiri. Saya tuh ngomong kayak Tuhan tuh ngomong di hadapan saya dan saya ngomong apa yang Tuhan omongkan dan itu ngomong ke diri saya sendiri. Kayak membingungkan lah pokoknya kayak orang gila gitu. Jadi pas jual koran itu udah ngamen. Waktu itu direkomendasi nenekku tuh ngomong waktu itu kalau nggak salah. Dia yang ngomong. Coba iku nang sebelah Sego Padang ono wong dodol tabloid. Ada di sebelah orang nasi Padang ada jualan tabloid gitu kayak koran atau apa gitu. Coba kamu ngomong ke sana gitu. Siapa tahu ada kerjaan. Terus akhirnya saya ke sana kan. Terus bisa gitu. Bisa. Tapi aku Sabtu Minggu toh kalau jualan dulu. Sabtu Minggu. Di daerah ini dulu tuh. Pokoknya deket Jawa Pos juga gitu, naik sepeda dulu, daerah Jawa Pos. Jadi rumahku tandes ke Jawa Pos gitu pagi. Wow. Iya. Dari Tandes ke Geraha Pena. Ahmad Yani. Ya daerah situ lah pokoknya. Iya Ahmad Yani. Pulangnya sore, pulang jam 5 gitu. Nah, hal yang ini tuh dulu pertama kali datang tuh kan dapat stokan gitu banyak gitu. Di situ banyak yang kumpul juga, terus ada ya waktu itu belum tahu gitu ya udah jual koran aja gitu sama temenku waktu itu yang anaknya yang itu yang apa jual tabloid gitu sama Mbak Rudi gitu sama Rudi aja gitu gitu akhirnya ya udah ke situ jual koran di hari Sabtu pertama aku tuh nggak lama kok pokoknya 2 bulan tok kalau nggak salah. Sabtu pertama masih aman maksudnya nggak tahu keadaan itu kayaknya nggak ignore sih kayak ya udah jualan aja aku jualan terus minggunya datang lagi balik lagi terus akhirnya ya masih aman gitu. Nah minggu depannya itu baru tahu ada ini saya tuh nggak mengekspektasikan seseorang kayak orang cacat jualan koran itu nggak ada. Waktu itu nggak pernah tahu ya. Iya. Tapi saya udah ngelihat dia waktu itu. Dia tuh dipanggil John nggak tahu nama aslinya dia tuh waktu itu nggak tahu kan. Siapa gini namanya si John katanya si John. Orang nggak tahu nama aslinya siapa namanya si John terus dia disabilitas nggak bisa jalan pakai ginian sama mentalnya kesalahan apa ada kekurangan keterbelakangan mental gitu sama keterbelakangan mental tapi waktu itu nggak tahu waktu di minggu kedua tuh nggak tahu maksudnya kayak
lek dodol kok apa cacat lah iku digoblok-goblokin gitu juga kan sama orang-orang gitu kayak ya aku ikut-ikutan ikut-ikutan. Yang minggu kedua yang hari Minggunya itu saya mulai deketin dia gitu. Kon dodolan opo? Dia nggak bisa ngomong. Emang nggak bisa ngomong orang orangnya goblok tak gitu kan. Oh goblok kon ikut dodol koran kau apa gitu. Terus gini. Emang dan waktu itu tuh nggak tahu orang cacat tuh harus gimana. Maksudnya oh goblok ya udah goblok aja gitu dulu. Akhirnya terus minggu depannya lagi tuh baru tahu gitu kayak dia tuh kalau jual koran kalau jual koran tuh jadi dia tuh cuma di pinggir jalan. Kalau aku kan naik sepeda keliling gitu kan. Dia tuh di pinggir jalan doang, di lampu merah. Orang ngasih duit, nggak tahu kembali apa enggak. Kalau umpamanya orang mau beli koran dikasih duit gitu. Biasanya ya sesuai requestan dari yang ini Pak, susu gitu kembali berapa. Dia baru kasih gitu. Jadi dia nggak tahu duit, nggak tahu. Koran tuh nggak tahu. Orang minta koran nggak dibayar pun dia nggak tahu gitu. Dan banyak kejadian yang aku baru tahu dari teman-teman yang satu ruang lingkup juga. Terus akhirnya dari situ tuh aku ngajak dia sering gitu. Ya sebenarnya nggak bisa ajak ngobrol sih, ajak makan sayur asem gitu, sayur asem, tahu, tempe gitu. Kalau pulang dari ini, kalau udah dapat setoran gitu, tak ajak. Nah di situ tuh juga ada seiring berjalan waktu di situ tuh ada pos yang biasa kita tempati dan ada ibu-ibu yang cacat juga. Nggak cacat secara fisik tapi keterbelakangan secara mental. Dia punya anak masih bayi gitu, terus satpamnya waktu itu tuh ngomong ke John gitu. John, iki lo ibumu rekenen rek gitu. Ibumu apa namanya? Urusin ibumu ini lo gitu. Ibu kandung ternyata. Aku nggak tahu. Aku nanya ke security ini ibu kita balik gitu. Iya, iki ibu si John iki. Kok lu bojone nang ndi lo balik gitu. Diperkosa nang ngene stasiun gitu katanya. Jadi anak yang kecil tuh dikatain diperkosa di stasiun dan gak ada yang tanggung jawab gitu. Dan emang keterbelakangan mental ibu. Ya, saya tuh di hari pertama udah ngelihat ibu-ibu itu kayak gendongi, tapi saya nggak concern. Maksudnya banyak orang gila yang berkeliaran juga, jadi saya nggak concern sama siapa orang itu. Apalagi kamu masih kecil gitu ya. Iya, maksudnya ya nggak kepikiran gitu. Terus akhirnya saya pulang nangis tuh dari situ kayak di daerah di perjalanan pulang tuh saya nangis di jalan tuh. Saya inget banget lewat kuburan Simo itu saya nangis sampai pulang tuh saya nangis. Saya mikirnya kayak anjir, saya tuh cuman orang tua doang gitu. Maksudnya kayak yang cerai orang tua gitu. Maksudnya saya tuh nggak ekspektasi ada orang cacat jual koran, nggak tahu hitung-hitungan, nggak tahu apa yang dia lakukan, dan ada di situasi kayak yang saya lakukan gitu. Nah terus dari situ tuh saya setelah itu semua itu sering ngomong-ngomong sendiri tuh waktu itu kayak Tuhan gimana sih maksudnya? Gimana? Apa yang kamu apa maksudnya kamu tuh nyiptain orang kayak gini tuh buat apa anjir? Ibadah juga nggak bisa. Hidup gitu sih kayak Tuhan tuh gimana sih? Itu kamu kelas 6 SD? Gak tahu tuh kelas 6 kayak apa SMP? SD. Enggak, aku SMP tuh udah enggak. SMP tuh pindah ke kriminal yang lain gitu. Oke, berarti itu SD kamu mempertanyakan? SD. Iya, itu tiap malam tuh saya tuh mesti nangis kayak ya Tuhan nih kenapa orang cacat tuh kayak dikasih gini gitu, maksudnya kayak nggak tahu gimana cara hidup gitu. Orang nggak tahu cara hidup, kamu kasih kehidupan tuh gimana gitu, maksudnya kayak terus Tuhan tuh ngomong ke saya gitu kayak ya kalau aku turun tangan ya Sam, kalau aku turun tangan sekarang ya yang merasa adil tuh mungkin cuman kamu sama dia doang gitu. Dan aku ngerasa kayak ya terus kenapa gitu? Ya nggak bisa gitu. Umatku banyak gitu. Dan anjir. Kalau aku turun terus aku ngasih dia ke kesehatan dan lain-lain seperti apa yang kamu harapkan. Kira-kira yang lain
akan menuntut aku nggak gitu. Terus aku ngomong, ya nggak peduli itu, maksudnya ini orang kenapa ada gitu. Terus masalahnya bukan di situ gitu, masalahnya di kamu gitu. Kamu tak kasih kesehatan, kamu tak kasih kesehatan, kamu tak kasih masalah yang sedikit itu gitu di jalan. Dan kamu udah melihat banyak hal nih. Tuhan, aku sebagai Tuhanmu tuh aku ngelihat kamu dulu jual koran, kamu jual besi, kamu ngamen, aku ngelihat kamu kayak gini gitu. Dan sekarang kamu tak kasih hal yang kayak gini, jalan satu-satunya jalan tuh ya di kamu sendiri gitu. Sekarang kamu melihat hal kayak gitu, kamu mau bersyukur dan berubah lari dari tempat ini atau kamu tetap sama mereka dan gak ngelakuin apa-apa gitu. Maksudnya kayak, bener juga gitu. Ya itu banyak pikiran-pikiran yang bertebaran dulu juga sampai gimana ya cara ngerubah. Saya belajar tuh nggak tahu harus belajar di mana. Pingin melakukan hal yang beda, saya nggak tahu belajar di mana. Sampai pingin cari duit tuh kok gini gitu. Maksudnya tidak ada jalan yang entah nggak ada yang proper aja gitu. Secara ekonomi juga sangat rendah, makan seadanya. Nggak ada yang ngurusin gitu. Iya nggak, maksudnya hidupku tuh nggak ada yang beneran ini bagus nih gitu. Pasti progress by me dulu gitu, progress by me, dan aku harus ngelihat sesuatu. Dan pelajaran terbesarku adalah pas saya jual koran waktu itu. Pas jual koran tuh sangat berubah hal. Kayak saya datang dari tempat kayak gitu, setelah semua yang Tuhan katakan ke aku, kamu mau berubah dari dirimu sekarang untuk menjadi lebih baik dan merubah teman-temanmu yang dulu ada di sana yang mungkin sekarang nggak ada, atau apapun, kontribusi apapun yang kamu bisa lakukan untuk mereka gitu, atau teman-teman di lingkunganmu gitu. Itu kayak sekarang tuh ya berbagi kepada teman-teman yang kayak ngemis-ngemis ya kayak gitu doang sih. Itu pelajaran terbesar hidup saya yang sampai sekarang saya pegang teguh. Makanya saya pengen bikin sekolah gitu, karena menurut saya pendidikan tuh utama gitu. Kayak ngasih duit itu nggak akan merubah siapapun. Karena saya merasakan itu gitu. Aku dikasih duit itu tidak berubah waktu itu. Orang berpikiran ini orang ngamen kasih duit, siapa tahu hidupnya akan berubah. Enggak, kita nggak akan pernah berubah. Saya pernah ada di titik itu. Saya dulu tuh sampai ini deket masjid, saking nggak punya duitnya saya bikin toples, tak bolongin, terus saya tulisin masjidnya gitu. Terus nggak boleh sama nenek saya. Maksudmu apa gini. Habit saya tuh sangat buruk waktu itu. Pulang dari ngamen, apapun deh, pokoknya pulang ke rumah tuh pintu sagedor, badok opo iki? Gitu. Badok opo itu kalau di Surabaya itu bahasa terkasarnya kepada siapapun. Badok kecuali gue. Waktu itu saya badok apa iki? Nenek saya, cangkemmu jogoon yo gitu. Langsung kayak saling membentak-bentak gitu, kayak emang nggak punya manner dan attitude yang baik gitu dulu. Ke kakek nenek itu? Ke kakek nggak berani aku, ke nenek. Waktu itu kakek masih kerja, jadi saya kayak rebelnya ke keluarga yang lain gitu. Badok apa iki? Apa karpe dewe gitu. Ya apapun, nyolongan, saya memang nyolongan gitu, tapi nggak nyolong sampai duit yang besar gitu. Tapi saya nyuri duit untuk jajan, that's it. Untuk apapun gitu, saya tuh duit untuk apapun, nggak tahu gitu. Pokoknya ada duit, saya mau beli jajan, apapun akan saya lakukan. Kalau waktu itu saya harus kalau ada pembukaan rekrut dari siapapun gitu, kamu mau nggak duit, tapi kamu harus meledakkan dirimu sendiri gitu. Saya akan ambil waktu itu, sampai segitunya waktu itu. Sampai dulu tuh sama adik saya namanya Viano, kita akan menjadi teroris, terus ada suratnya gitu, terus kita pakai materai nemu gitu aja. Sumpah beneran bang, serius, kita akan berjanji kita akan menjadi teroris kayak gitu dulu tuh. Jual koran tuh nggak akan pernah saya lupakan, dan prinsip yang akan tetap saya pegang teguh. Pada akhirnya nanti saya akan pingin mengedukasi teman-teman. Balik lagi kayak tadi, kenapa ngasih duit nggak merubah apapun? Karena ngasih duit itu buat makan doang gitu. Tapi kalau ngasih ilmu, it's different. Dan saya menemukan orang-orang yang berani ngasih ilmu secara fasilitas dan ilmu secara loyal gitu, pakai aja gitu. Dan saya berkembang dalam situ, dan saya berpikir kayaknya bener deh, ngerubah orang tuh bukan ngasih duit, tapi memberi ilmu, memberi pengetahuan gimana sih caranya gini, gimana cara gini, biar dia bisa dapat duit sendiri dan tahu esensi dari duit itu, dan dia tahu harus ngapain dengan duit itu. Gitu. Oke, Sam, thank you very much. Sam, kamu punya orang yang kamu kagumi nggak? Ada. Sampai sekarang. Banyak. Oke.
sebutin salah satu aja yang paling kamu kagumi. Erik Sukamti. What he did to you? Iya, banyak What hal. he has done? Banyak hal. Saya jarang ketemu waktu di kampus, tapi kayak orang yang beneran gitu, kayak dia juga pernah cerita gitu. Saya tuh dulu juga dari jalanan gitu. Saya keluar dari rumah karena keluarga akademis. Saya di jalanan ngamen sama hal gitu. Terus aku ngerasa anjing sama gitu kayak. Dan prinsip yang dia pakai itu sama, maksudnya entah kebetulan atau gimana dia ngomong juga kayak aku bisa hidup di jalan terus, bisa nggak? Siapa yang nggak bisa hidup di jalan gitu? Tapi sampai kapan? Aku ngelihat banyak hal juga nih, maksudnya ada orang yang seteratanya kayak gitu, ada orang yang bahkan nggak kepikiran tuh ada di situ, dan kamu mau ngerubah apa tetap di sana gitu. Dan makanya itu saya sering nangis kalau ngomong sama Mas Erik tuh, kamu besok mau jadi apa gitu. Nggak tahu, mas aku juga ya waktu itu tuh kayak ya saya menjadi animator ini, belajar seperti ini tuh juga is the best option yang saya punya. Saya nggak tahu selain ini ngelakuin apa gitu. Saya sangat kagum dengan Mas Erik, dengan loyalitas dia, dengan kepedulian dia, terus mengembalikan lagi ke komunitas yang bagi dia, menurut dia itu sangat penting dan itu works setidaknya bagi beberapa orang yang lulusan dari Das University. Dan ya saya bangga menjadi murid dan satu komunitas Mas Erik itu. Merubah hidup salah satu orang yang saya Oke. ya. Tadi kita udah tahu banyak hal dari masa lalunya, Sam. Dan aku yakin itu cuma segelintir aja dari banyaknya tempaan dari kehidupan. Oke, Sam, seandainya kamu dipertemukan sama dirimu yang 5 tahun yang lalu, jadi kamu ketemu sama kamu yang 5 tahun lalu, nasihat apa yang akan kamu kasih ke dia? Nggak ada. Karena mungkin dengan tidak mengasih nasihat itu, saya bisa jadi saya yang sekarang. Okay. Karena waktu itu juga nggak ada orang yang ngasih nasihat, dan here I am. Karena nggak akan berubah juga ngasih nasihat. Saya udah tahu, saya udah berada di titik yang paling bawah gitu. Untuk nasihat itu nggak ada apa-apanya gitu. Makanya balik tadi kayak belajar tuh, saya tuh pengen tahu, saya pengen berubah nih, belajar di mana nggak tahu saya nih. Ya, kenapa lingkungan saya gini gitu, kayak banyak hal yang saya ini harus ngapain ya Allah. Ya udah gitu. Ya balik lagi kalau 5 tahun terakhir saya balik ke kehidupan saya, kalau saya bisa pun saya nggak akan pernah mau untuk ngasih kamu tuh harus kayak gini, karena saya akan pelajaran terbesar itu tuh ya udah kamu rasakan sendiri aja gitu. Aku dengar kok orang ngomong kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini, kamu harus nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya. Ngomong tok itu nggak ada dampaknya gitu. Untuk secara pribadi ya, bukan untuk secara apa. Jadi kayak saya terima, dengan segala hormat saya terima semua advice itu. Saya lakukan, kalau bisa saya lakukan dengan baik saya lakukan, kalau nggak bisa ya udah saya menjalani hidup yang saya percayain gitu. Di saat semua orang nggak percaya, saya percaya aja, dan akhirnya ya ibu saya nggak percaya, bapak saya nggak percaya, lingkungan nggak percaya, I made it. Setidaknya aku nggak yang apa yang mereka pikirkan gitu. Kamu keluar dari keluarga, ya kamu pasti akan jadi gini, kamu pasti akan jadi gini. No, I'm back to the street. Aku keluar dari keluarga karena ya aku nggak akan evolve juga. Aku nggak akan menjadi lebih baik di keluarga karena akan terus dibanding-bandingkan. Aku nggak akan pernah menjadi orang yang lebih baik karena aku terus dikekang. Dan ya udah, dengan keluar dari keluarga tuh juga ya pembuktianku kalau kembali aku harus jadi orang gitu. Apapun jalan yang harus aku tempuh, dengan semua konsekuensi yang sudah aku terima, bahkan aku nggak tahu, aku akan tetap ambil gitu. Jadi ya kembali ke diriku. Okay. How do you cope? How do you handle yourself right now? I don't know. I'm just follow it up. I don't know. Okay.
Kayak banyak orang yang nge-DM saya gitu kayak, "Bang, gimana sih?" Karena waktu itu sama Bang Coki juga. "Bang, gimana sih cara ini menghandle kesendirian gitu?" Maksudnya aku di situasi yang sama kayak kamu gitu. Maksudnya apa yang kamu harapkan dari aku? Aku juga mencari hal itu juga. Jadi saya pernah, ini jangan dicontoh teman-teman karena ini buruk. Saya bukan memotivasi kalian untuk hidup lebih panjang karena saya juga nggak tahu hidup saya panjang apa enggak. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi setelah ini juga kayak. Dulu tuh lihat dokumenter waktu itu. Saya 900.000 saya beli sampai di titik kayak gitu dan tidak terlakukan sih sebenarnya karena saya juga ya itu banyak kayak merasa beban kayak ya udah nih segini dulu. Saya nggak bisa menjamin hidup saya tuh lebih baik atau lebih panjang gitu karena saya juga nggak tahu kadang bahkan setelah beberapa tahun itu tuh banyak suicide attempts dan beberapa orang tahu Bang Muslim salah satunya beberapa orang MLI juga tahu kalau saya sempat waktu itu mau overdosis minum paracetamol 5 tablet dan saya sekarat waktu itu saya inget banget malam saya sekarat saya ngerasa mati dan itu takut beneran saya ngerasa takut kayak minum 5 tablet paracetamol merubah tubuh saya gemeter kayak ya, banyak hal dan saya nggak tahu cara menghandle itu. Saya mungkin bilang enggak saya bunuh diri itu jelek teman-teman saya bunuh diri jelek. Tapi saya juga nggak bisa ngasih tahu kalian gimana caranya untuk hidup lebih baik. Karena yang saya pegang prinsip saya pegang sekarang itu sudah nggak peduli aja gitu sama hidup gitu. Nih seumpamanya contohnya. Kalau nanti saya pulang tiba-tiba ketabrak atau ditusuk sama orang deh. Itu that's the death that I deserve gitu. Aku udah punya hidup yang udah dikasih Tuhan dan aku mati juga di tangan Tuhan dengan apapun yang dikasih Tuhan gitu. Aku udah nggak ada ekspektasi. Aku nggak ada orang yang dibanggakan. Siapa? Nggak ada. Saya hidup sendiri, nggak ada yang dibanggakan. Dengan achievement saya cuma membanggakan diri sendiri. Kenapa saya bisa tetap hidup? Saya cuma pingin hidup bahagia untuk terakhir kalinya dan tanpa ada beban. Saya nggak mau bunuh diri lagi. Meskipun saya nggak tahu akan melakukan hal-hal itu lagi, tapi yang pasti kalau nanti saya mati ketabrak atau nanti tidur besok nggak bangun, ya udah itu yang kematian yang udah aku pingin dan aku pasrah nggak ada kayak beban, wah aku harus ini dulu nih, wah aku harus nggak ada, that just nggak ada beban lagi gitu, nggak ada kayak mungkin ada orang tua, oh iya kasihan orang tua aku gini, oh mungkin ini, just that gitu, nggak ada hal lain yang bisa saya, ya udah. That's it. That's the death that I deserve. I have life that I deserve. I have death that I deserve. It's fine, it's my life. This is life that I deserve, you know what I mean? Back again, life that I deserve, death that I deserve. It's fine bro. 100% fine. Jadi aku udah nggak ada beban juga gitu untuk ya udah mati aja. Okay. I feel sorry too. It's fine. So Sam, Yeah. are you okay? We'll never be an okay person. Are you okay? No. We're not okay. We are not okay. We have problem. Thank you.